Selamat siang Pak. Siang. Terima kasih Pak untuk waktunya. Di sini saya sebagai CGP mendapat tugas untuk wawancara Pak tentang mengambil keputusan tentang dilema etika. Nah, tentunya Pak, menjadi seorang pemimpin itu kan bukanlah hal yang mudah sih Pak, karena memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Nah, terutama ketika ketika Bapak dihadapkan oleh pengambilan keputusan yang mana Bapak menghadapi dilema atau kebingungan saat dihadapkan oleh permasalahan, di mana solusinya itu antara benar dan benar. Nah, kiranya sekarang bagaimana itu cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak temui, apakah itu termasuk dilema etika atau bukan? Masalah dilema etika atau bujukan moral. Untuk yang masalah dilema etika itu kan mestinya ada contoh kasus. Setelah misalnya ada salah satu anak melaksanakan kenakalan, misalnya kemudian ada orang tuanya tidak terima, ya kita pertama-tama adalah mengumpulkan informasi atau data baik dari siswa maupun dari orang di luar sekolah. Kemudian kita mengidentifikasi masalah-masalah yang ada itu, kemudian kita musyawarahkan dengan rekan sejawat, juga minta bantuan pemecahan masalahnya juga oleh misalnya melibatkan komite sekolah, tokoh masyarakat dan sebagainya. Nah, dalam pengambilan keputusan ini kan dilema etika kan ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak. Nah, dan atau misalnya sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana itu Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut berdasarkan apa? Kembali seperti tadi, kita kumpulkan data atau informasi, kemudian kita identifikasi masalah, kemudian kita ambil skala prioritas mana yang sekiranya lebih utama dan mendesak, itu yang kita segera selesaikan. Lalu hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika? Yang menurut Bapak dianggap efektif itu apa saja? Ya tentu itu keputusan bersama. Nah, apakah Bapak itu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus? Misalnya, apakah kasus tersebut dapat langsung diselesaikan langsung di tempat, atau memiliki jadwal atau tenggat waktu tertentu? Itu berdasarkan apa? Terus prosedurnya seperti apa? Selama ini kita di sekolah itu ya melakukan pengamatan. Kemudian kalau terjadi suatu masalah, itu kiranya itu masalah itu berat apa ringan. Kalau masalahnya ringan dan bisa secepatnya kita selesaikan, ya kita selesaikan. Kalau membutuhkan waktu dan tentu saja membutuhkan hubungan dengan berbagai pihak, tentu ya kita jadwalkan. Faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan saat dihadapkan oleh dilema etika itu kira-kira faktor-faktornya apa saja Pak? Ya, itu informasi
yang saya perlukan adalah informasi yang sejujur-jujurnya, informasi dari berbagai pihak dengan sejujur-jujurnya, tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga dalam penyelesaian masalah itu bisa cepat gitu. Nah, dari hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa Pak yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam memutuskan pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Ya, pembelajaran itu yang saya dapat adalah dari suatu kejadian. Suatu kejadian itu saya amati, kemudian kita tunggu perkembangannya, dan setelah itu kita bisa ambil kesimpulan. Kiranya ini saja Pak. Selamat siang Bu. Selamat siang. Terima kasih Bu waktunya. Ini saya diberi tugas untuk melakukan wawancara tentang dilema etika. Dan di mana dilema etika itu kita maksudnya dihadapi oleh dilema dalam membuat suatu keputusan dan menghadapi kebingungan untuk mengambil suatu keputusan. Tentu saja menjadi pemimpin itu kan bukanlah hal yang mudah Bu, karena memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar J. Nah, terutama ketika kita harus mengambil sebuah keputusan terkait kasus dilema etika tersebut. Nah, menurut Ibu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk saya, gerakannya atau caranya mengidentifikasi kasus dengan interaksi saya juga melalui wali kelas, guru konseling, wali siswa, dan guru lainnya. Dan saya melihat apa penyebabnya dulu dan mencari akar permasalahannya, lalu dicari solusinya. Nah, kalau Ibu sendiri maksudnya pernah nggak dihadapkan oleh dilema etika di mana Ibu menghadapi kesusahan untuk mengambil keputusan? Ya, pernah, tapi dalam mengambil keputusan Ibu mementingkan kepentingan bersama. Jadi untuk yang bukan kepentingan individu, jadi melibatkan kolaborasi bersama semua pihak dengan melihat keputusan itu lebih menguntungkan pada diri siswa. Oh ya, misal kalau dilema etika itu kan ada dua kemungkinan ya Bu, yang mana Ibu merasa kebingungan antara mengambil yang satu itu yang benar, yang satunya juga merasa benar, di mana dua-dua kepentingan itu sama-sama benar dan mengambil nilai kebajikannya. Bagaimana sih maksudnya Ibu cara memprioritaskan hal tersebut? Ya, kalau langkah saya dalam mengambil keputusan, saya melibatkan semua pihak, dari misalnya mitra-mitra sekolah yaitu komite, wakil kurikulum dan kesiswaan atau guru BK, dan atau wali kelas atau guru mapel juga, dan mengkonfirmasikan dulu kepada yang bersangkutan, juga orang tuanya dipanggil untuk datang berkumpul, dan nanti semua pihak musyawarah. Kalau sudah musyawarah dengan guru-guru atau yang senior yang sudah berpengalaman, dan kalau ke atas lagi dengan pengawas dan Polri sebagai atasan kita. Oh, berarti saling berkolaborasi. Ya, saling berkolaborasi, betul. Ya, kalau langkah-langkah atau prosedurnya saat Ibu dihadapkan oleh pilihan yang membingungkan itu, langkah-langkah yang Ibu lakukan itu apa saja? Ya, itu melibatkan semua pihak lah, terutama jadi ada komite, ada guru BK, ada wali kelas, ada guru mapel, dan juga yang bersangkutan atau orang tuanya juga dikumpulkan semuanya, dan mencari orang-orang yang sudah pernah berpengalaman dalam memecahkan masalah. Jadi Ibu juga
pendapat atau pandangan dari orang-orang yang pernah mengalami hal tersebut. Lalu selama ini apa saja yang menjadi tantangan ibu dalam mengambil keputusan saat mendapatkan kasus yang menjadi dilema tersebut? Tantangannya dalam pengambilan keputusan ketika ada kepentingan individu, jadi sehingga saya harus mementingkan kepentingan orang banyak dan jangan sampai tidak terbuka atau ditutup-tutupi permasalahannya itu. Jadi kalau ditutup-tutupi prosesnya nanti jadinya lama, maka semua pihak harus bertemu untuk membahas permasalahannya dan tergantung masalahnya. Kalau besar ya segera diputuskan, kalau kecil segera diputuskan, kalau besar ya kita lihat situasinya dulu, permasalahannya dulu. Kalau ibu menyelesaikan permasalahan tersebut, itu apakah ada jadwal tertentu dalam menyelesaikannya? Maksudnya apa ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau menunda terlebih dahulu, itu bagaimana Bu? Ya, kalau ibu itu melihat dulu berat ringannya masalah. Kalau ringan bisa saya langsung ambil keputusan. Tapi jika masalahnya besar, butuh waktu yang melibatkan orang lain. Jadi misalnya warga sekolah atau guru BK, nah itu ada jadwalnya, prosedurnya juga ada, dan yang mengidentifikasi masalah itu ada guru, ada konseling, ada apa, sehingga nanti bisa dapat menjadikan atau datang ke rumah orang tuanya dulu, dikonfirmasi kepada orang tuanya, terus setelah itu baru didiskusikan. Maka pengambilan keputusan itu nanti akan bisa terhadap masalahnya itu, terutama untuk siswa itulah, supaya bisa terselesaikan dengan baik. Nah, kalau selama ini itu adakah faktor-faktor yang mempermudah ibu atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, dalam pengambilan keputusan faktornya memang ada seseorang atau beberapa orang yang bisa untuk memberikan bantuan, misalnya warga sekolah, komite, atau wakil kepala sekolah, atau guru BK, atau guru mapel. Dan saya konsultasi dengan orang-orang yang sudah berpengalaman atau senior-senior seperti pengawas atau korwil, seperti itu untuk memberikan. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pelajaran yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dari dilema etika itu apa? Untuk saya semakin terlatih dalam mengambil keputusan, dan karena berkat hasil pemikiran kerjasama dengan orang-orang yang memberikan sumbangsih pikiran, sehingga dalam mengambil keputusan akan bisa mencari dulu akar masalahnya, terus mencari solusinya. Maka dalam mengambil keputusan tidak emosi dan tenang, dan juga bermanfaat bagi terutama untuk kepentingan murid, dan saya semakin kuat dan semakin bijaksana dalam pengambilan keputusan tersebut. Terima kasih sekali Bu untuk wawancara kali ini. Saya juga mendapat ilmu yang banyak. Kiranya sampai di sini Bu. Ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat.